Soal nomor 1, langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan IPA adalah A. Mengamati, B. Mengkomunikasikan, C. Menanyakan, D. Mempresentasikan. Jawabannya adalah A untuk langkah pertama ya. Langkah pertama itu adalah mengamati. Jadi jawabannya A. Soal nomor 2, pengertian inferensi dalam penyelidikan IPA adalah A. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengamatan, B. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, C. Membuat laporan tertulis tentang kesimpulan akhir dari hasil pengamatan, D. Melakukan pengamatan menggunakan panca indera. Yang namanya inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi jawabannya adalah B. Untuk nomor 3, untuk mendapatkan fakta, seseorang harus melakukan A. Pengamatan, B. Studi pustaka, C. Inferensi, D. Komunikasi. Jadi untuk mendapatkan fakta, seseorang itu harus melakukan yang namanya pengamatan. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 4, ketika kalian melakukan pengamatan terhadap gejala alam, kalian diminta gurumu untuk mengakhiri kegiatan pembuatan laporan keterampilan proses IPA. Yang diminta guru termasuk pada tahapan A. Menarik kesimpulan, B. Melakukan inferensi, C. Melakukan penyelidikan, D. Melakukan komunikasi. Dalam kegiatan mengakhiri kegiatan membuat laporan itu berarti termasuk dalam melakukan komunikasi. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5, objek pengamatan IPA adalah A. Hanya makhluk hidup saja, B. Hanya bumi dan makhluk hidup, C. Ruang angkasa dan tata surya, D. Seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Untuk objek IPA itu adalah seluruh benda di alam ini. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6, berikut ini yang bukan merupakan manfaat mempelajari IPA adalah yang bukan ya. Di sini soalnya bukan manfaat. Berarti A. Berpikir kritis dan logis, B. Meningkatkan kualitas hidup, C. Memahami berbagai hal di sekitar kita, D. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Jadi yang bukan manfaat belajar IPA itu adalah D. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Soal nomor 7, contoh satuan tidak baku adalah A. Jengkal, kaki, depa, B. Meter, kilogram, sekon, C. Sekon, ampere, watt, D. Liter, meter, gram. Yang termasuk tidak baku itu adalah jengkal, kaki, dan depa. Yang lainnya itu adalah satuan baku. Jadi jawabannya adalah A ya. Untuk nomor 8, satuan waktu dalam sistem internasional atau SI adalah jam, A. Jam, B. Sekon, C. Menit, D. Mili detik. Yang termasuk satuan secara SI untuk waktu adalah yang second. Berarti B. Nomor 9, berikut ini yang tidak termasuk satuan baku. Yang tidak termasuk satuan baku itu adalah A. Depa ya. Yang lainnya itu satuan baku. Nomor 10, dahulu orang sering menggunakan anggota tubuh sebagai satuan pengukuran. Misalnya seperti di bawah ini, kecuali. Jadi orang zaman dahulu itu melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku. Jadi karena di sini soalnya menggunakan kecuali ya, berarti kita cari satuan yang baku dari pilihan A sampai D. Satuan yang baku itu adalah meter, ini ya, kilogram dan
liter. Berarti jawabannya adalah C. Sekarang nomor 11. Di antara syarat sebuah satuan bisa menjadi satuan internasional adalah, jadi syarat satuan baku itu satu, bersifat tetap di mana saja, tidak mudah berubah nilainya. Dua, bersifat internasional sehingga berlaku di semua tempat. Yang nomor 3 itu mudah ditiru. Nah, untuk pilihan gandanya yang tepat itu adalah berarti yang A ya, bersifat tetap dan berlaku di mana saja. Berarti nomor 11A. Untuk nomor 12, kuat arus mempunyai satuan secara internasional itu adalah ampere. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 13. Besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada dua ya besaran pokok dan besaran turunan. Berarti pilihannya itu adalah D. Kalian ingat bahwa besaran ada dua, pokok dan turunan. Nomor 14. Besaran yang satuannya sudah didefinisikan ya terlebih dahulu disebut besaran pokok. Ya, kalian pasti ingat besaran pokok itu ada 7 ya. Ya, kalian harus ingat ya. Kok ada 7. Kemudian nomor 15. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok ya. Besaran pokok itu kalian ingat jiwa, SMP ya. C jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus, S suhu, M massa, P itu panjang. Berarti yang mana yang termasuk besaran pokok itu adalah yang B. Oke, saya ulangi, berarti ini jawabannya adalah B ya. Nah, C jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus, S suhu, M massa, dan P panjang. Nomor 16. Besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu adalah, jadi kita lihat dulu satuan dari pilihan ganda A sampai D. Gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, volume meter kubik, berat kilogram meter per sekon kuadrat, kecepatan meter per sekon. Jadi bisa kita lihat di sini untuk kilogram itu menunjukkan besaran pokok massa, kemudian meter itu satuan dari besaran pokok panjang, kemudian S itu waktu ya. Kemudian kalau volume itu berarti meter kubik, M itu berasal dari besaran pokok panjang. Kemudian berat itu sama dengan gaya, itu kilogram itu dari besaran pokok massa, kemudian M itu panjang, dan S itu adalah waktu. Kemudian yang kecepatan itu meter per sekon, M itu dari panjang, kemudian S itu dari waktu. Jadi melihat pertanyaannya, yang berasal dari besaran pokok panjang dan waktu itu adalah kecepatan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 17. Massa jenis adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Kita lihat dulu satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Jadi kita lihat kilogram itu merupakan satuan dari besaran pokok massa, kemudian M atau meter itu berasal dari satuan besaran pokok panjang
Ya, jadi kita lihat pertanyaannya, massa jenis itu berasal dari massa jenis itu berasal dari besaran pokok, massa, dan panjang. Jadi jawabannya adalah C. Untuk nomor 18, apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan itu besaran yang satuannya didapat dari besaran pokok. Jadi jawabannya adalah A. Ya. 19. Di bawah ini adalah besaran pokok kecuali. Ya, kita ingat dulu bahwa besaran pokok itu ada 7 yang kalau disingkat itu adalah jiwa, SMP. Kita ingat J itu jumlah zat, I intensitas cahaya, W itu waktu, A arus, S suhu, M massa, P panjang ya. Jadi di sini yang bukan merupakan besaran pokok itu adalah luas. Berarti jawabannya D. Oke, untuk nomor 20 di bawah ini adalah besaran turunan kecuali. Jadi yang selalu kita ingat itu adalah besaran pokok yang tadi ada 7 ya. Karena kalau kita mengingat besaran turunan itu banyak. Jadi yang kita ingat, kita hafal itu adalah besaran pokok. Ada 7. Jiwa SMP ya. Saya ulangi, J itu jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus, S suhu, M massa, P panjang. Jadi yang soal nomor 20 itu yang ditanyakan adalah besaran turunan kecuali. Berarti yang bukan merupakan besaran turunan itu adalah kuat arus karena di sini termasuk besaran pokok.